באשר לדברים ספציפיים שעולים בחדשות לאחרונה, אני רוצה לדייק כאן. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה אני אומר עוד פעם. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. Llegando por parte del gobierno de España, también cuando hablamos del futuro de los palestinos y de las palestinas. Y por tanto lo hacemos en coherencia e inconsistencia con nuestro compromiso con el orden multilateral, con el sistema de Naciones Unidas y con el derecho internacional. Y es evidente que esta Junta está fuera del marco de Naciones Unidas y, por cierto, no ha incluido a la autoridad. همکاری کشورها در منطقه رژیم سکیونیستی است، نه تنها برای منطقه ما بلکه برای کل جامعه جهانی. جاه طلبی های رژیم سکیونیستی الان چیزی نیست که بگیم نامکشوف هست. طرح موهوم اسرائیل بزرگ که رسما حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی تعداد قابل توجهی از کشورهای منطقه رو نشونه گرفته. حملات رژیم سکیونیستی علیه لبنان، سوریه و تهدیدهایی که علیه خیلی از Israel harus menerima konsekuensi yang dibayar mahal di saat perang antara Iran dan Amerika berhenti sementara waktu. Negeri Zionis justru mencari gara-gara. Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak proposal perdamaian Gaza yang diajukan Donald Trump. Sontak saja penolakan ini mendapat tanggapan keras dari Trump. Trump yang merupakan pendiri BOP menyatakan rencana pemulihan Gaza masih akan terus berlaku meskipun Netanyahu menolak keras. Apakah ini menjadi tanda bahwa ada perubahan visi misi dari kedua pemimpin tersebut? Barangkali Netanyahu merasa dirinya punya kekuasaan penuh dan tak ada pemimpin yang mampu mengurunkan ambisinya. Namun nyatanya genosida dan kekejian Israel terhadap Gaza mendapat penentangan dari negara-negara Eropa. Rakyat benua biru kini menyatukan kekuatan dengan memboikot sejumlah produk-produk Israel untuk memberikan efek jera. Tak hanya itu, Iran juga dengan keras menyatakan akan berperang penuh melawan Israel jika masalah Gaza tak terselesaikan. Akankah ini menjadi akhir kekuasaan bejat Netanyahu di Gaza? Cetak Gol coba merangkum kesalahan besar Benjamin Netanyahu menyerang Gaza memantik kemarahan dunia sebagai berikut. Benjamin Netanyahu menolak tunduk dengan perintah Trump. Di saat Amerika menghentikan serangan ke Iran, Israel justru memperkeruh suasana. Negeri Zionis kembali melancarkan operasi skala besar menyerang Gaza secara membabi buta. Kekejian yang dilakukan Israel kali ini dinilai sudah di luar batas. Seorang gadis Palestina meninggal dunia akibat ditembak pasukan Israel dengan menggunakan artileri. Sabah Naim Abdullah menghembuskan napas terakhirnya akibat menderita luka parah. Gadis kecil tersebut ditembak pasukan Zionis secara tak beradab dengan menyerang di bagian kepala. Rakyat negeri para nabi hanya bisa pasrah karena tak punya kekuatan untuk melawan. Kebiadaban Zionis semakin menjadi-jadi dengan menjalankan rencana proyek Green Rafah. Para pengamat menilai proyek ini merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat kendali Israel. Dengan begitu, Zionis sangat mudah mencaplok kawasan Gaza yang selama ini diimpikan. Jika proyek pencaplokan ini berhasil, Benjamin Netanyahu bakal mengusir seluruh penduduk lokal.
Kebejatan yang dilakukan Israel telah sampai ke telinga Presiden Donald Trump. Trump mengecam keras tindakan biadab Netanyahu. Menurut Trump, genosida yang dilakukan Israel di Gaza sudah di luar batas dan harus segera dihentikan sekarang. Trump pun mengajukan 15 proposal usulan damai dari Board of Peace yang telah dibentuk beberapa bulan lalu. Bukannya mendapat sambutan baik, Netanyahu justru menolak proposal Trump. באשר לדברים ספציפיים שעולים בחדשות לאחרונה, אני רוצה לדייק כאן. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה אני אומר עוד פעם. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. Netanyahu mengatakan Israel tak akan menarik pasukan sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות, חלק מהם מקובלים עלינו וחלק לא מקובלים עלינו. ואנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה, הוכחנו את זה בעבר, אנחנו הוכחים את זה גם היום. בנוסף, צה"ל ימשיך לסכל את האיומים נגד כוחותינו ואזרחינו. כי עוד פעם, הקיום של ישראל והביטחון של כל אזרחי ישראל אינו עומד למשא ומתן. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים הללו. אנחנו עושים את זה לא במשרדי... Tetapi tekad Trump sudah bulat dan mendesak Israel untuk melakukan langkah diplomasi. Hati nurani Trump sebagai manusia nampaknya masih ada, meskipun hanya sebesar biji zarah. Sang presiden gak ingin peperangan yang ditimbulkan Netanyahu terus berlarut-larut. Lantas penolakan ini apakah bisa menimbulkan keretakan hubungan antara Trump dan Netanyahu? Trump menyatakan hubungannya dengan Netanyahu masih baik-baik saja. Hubungan saya dengan Netanyahu masih baik-baik saja, kata Trump lewat sosial media Truth Social. Tetapi yang perlu diingat, ini bukan kali pertama Netanyahu melawan Trump. Artinya jika masalah ini terus-menerus tak terselesaikan, bukan gak mungkin keretakan hubungan akan pecah. Kabarnya Donald Trump langsung turun gunung untuk mengatasi masalah ini. Presiden AS ini memberikan titah kepada Israel untuk segera menarik pasukan dari wilayah para nabi. Sayangnya peringatan ini kembali ditolak mentah-mentah oleh Netanyahu. Sang Perdana Menteri nggak rela menyerahkan wilayah Gaza secara cuma-cuma. Gak cuma itu, Israel bahkan berani menantang Trump dengan memberikan ancaman. Dilansir dari Anadolu, Zionis meminta agar Amerika tidak terlalu ikut campur dalam urusan internal Israel. Hal yang wajar jika Netanyahu ogah menyerahkan wilayah yang sudah diusahakannya sejak dulu. Sang Perdana Menteri sudah berambisi menguasai Gaza sejak Oktober 2023 yang lalu. Jadi pertanyaannya, apakah Israel bakal rela kehilangan dukungan Amerika hanya karena rebutan Gaza? Sepertinya Trump terlalu percaya diri bisa mengendalikan Israel sepenuhnya. Alasannya selama ini Netanyahu lah yang justru memanfaatkan kekuasaan Trump. Contohnya saat Israel mulai memantik api peperangan di Timur Tengah dengan menjajah Gaza. Saat itu front perlawanan seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi mulai terbentuk. Untuk mengatasinya, Netanyahu memutar akal dengan mencuci otak Amerika Serikat. Pihak Pentagon ditawarkan berbagai kerjasama dan keuntungan jika bekerja sama dengan Israel. Akhirnya kedua negara membentuk aliansi yang kuat hingga membombardir kawasan Teluk dengan konflik. Zionis yang berkali-kali diserang bisa selamat berkat pertolongan yang didapatkan dari AS. Trump terlalu berharap Israel bisa membalas kebaikan tersebut dengan menjadi penurut. Selama ini Israel bukan negara yang bisa diatur jika mereka nggak merasa diuntungkan. Maka dari itu bukan hal yang aneh jika sekarang Netanyahu kembali menolak tuntutan Trump.
Akan tetapi hubungan dua negara sejoli ini menjadi di ujung tanduk gara-gara hal ini. Menurut CNN, Trump gak terima dengan respon yang diberikan oleh Israel. Seorang pejabat AS yang gak disebutkan namanya tegas memberikan ultimatum. Israel disebut akan memancing api peperangan jika menolak perintah Trump. And I just want to read you a quote from what one official told reporters yesterday when it comes to Israel's participation in what has been agreed to. They say, quote, "We are not asking Israel for anything other than to implement their commitments under the 20-point plan," referring to the Gaza peace plan that the president had unveiled. They went on to say, "If they do not do that, President Trump will be very disappointed. I do not think the Israelis would want to escalate things with us right now." I think sort of an implicit acknowledgement that relations between President Trump and the Prime Minister Benjamin Netanyahu are strained at the moment over the Iran war and Israel's other provocations in the region that he sees as threatening the truce not only with Iran, so insofar as it exists at all, but also this plan with Gaza. And so Kami tidak meminta Israel melakukan apapun selain menyetujui rencana 20 poin yang sebelumnya telah mereka sepakati sendiri. Oleh karena itu, kami sangat yakin mereka akan mematuhinya. Jika tidak, tentu saja Presiden Trump akan sangat kecewa, ujar pejabat AS. Negara Eropa marah besar siapkan perlawanan ke Israel. Tak hanya Amerika dan Iran, kecaman juga datang dari negara-negara Eropa. Para pemimpin negara benua biru nampaknya sudah habis kesabaran kepada Israel dan mengambil sikap keras. Eropa menganggap tindakan yang dilakukan oleh Zionis sudah terlalu di luar akal manusia normal. Mereka terus melancarkan serangan tanpa memperdulikan asas kemanusiaan. Demonstrasi besar kini menyeruak di sejumlah kota Paris. Para demonstran menuntut Israel untuk segera hengkang dan menghentikan genosida di Gaza. Tak hanya rakyat yang bersatu, para pemimpin benua biru juga kompak memutus kerjasama terhadap Israel. Kaja Kallas selaku Menteri Luar Negeri Uni Eropa dilaporkan sudah melancarkan aksi. Kallas terus memberikan pembelaan kepada Palestina yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Sang Menlo membandingkan perlakuan Israel dengan rezim segregasi rasial yang memerintah Afrika di tahun 1990. Saat itu tindakan dari kelompok rezim memang kejam. Akan tetapi mereka tidak melakukan tindakan yang brutal seperti yang dilakukan oleh Israel. Gara-gara sindiran ini, Zionis langsung malu dan mengambil tindakan. Mereka secara berani memutuskan segala hubungan dengan benua biru. Ini merupakan blunder besar yang mungkin akan memberikan kerugian besar untuk Zionis. Pasalnya, selama ini Israel terus-terusan mendapatkan dukungan dari Eropa selain dari AS. Di lain sisi, ada beberapa negara yang juga terang-terangan memberikan desakan. Salah satu dari mereka bahkan memiliki suara hak veto yang diperjuangkan di PBB. Sebut saja China yang meminta gencatan senjata permanen di Gaza. Hal ini disampaikan langsung oleh Fu Chong selaku wakil tetap Tiongkok di PBB. China juga menyarankan agar kedua negara tetap mengutamakan solusi dua negara. Ini dilakukan demi perdamaian abadi tanpa ada perselisihan lanjutan di masa depan. Nggak hanya itu, Prancis yang memiliki hak veto juga lantang menyuarakan perdamaian Palestina. Negeri mode sendiri sudah mengakui berdirinya Palestina sejak 2025 yang lalu.
Emmanuel Macron selaku presiden mendesak keras agar Israel segera membebaskan penderitaan warga para nabi. Segala penderitaan rakyat harus dihentikan. Apapun alasan yang dimiliki, kami tidak akan menerima. Semua yang dilakukan IDF sudah bukan lagi tindakan yang bisa diterima, kata sang presiden. Spanyol juga masih yang paling keras menyuarakan hak kemerdekaan Palestina. Dunia bukan lagi melawan sosok manusia, melainkan iblis yang sudah merasuki para pemimpin Israel. Jika desakan dari Eropa belum cukup, masih ada Iran yang siap membumi hanguskan Zionis. Iran kini menyerukan tindakan nyata untuk memberi pelajaran segera ke Israel. Ismail Baghaei mengatakan Israel merupakan sebuah ancaman yang bisa mengganggu stabilitas Timur Tengah. Iran menegaskan bahwa negaranya akan melakukan tindakan nyata seandainya Israel masih melakukan genosida. Jika Iran sudah mengecam, biasanya bukan tindakan omon-omon. Beberapa kali Korps Garda Revolusi meluncurkan serangan rudal ke kawasan Haifa hingga Tel Aviv. Eropa bisa bekerja sama dengan Iran agar Israel tidak terus berbuat semena-mena. Dapatkan paket bundling 3 pieces celana pendek pria super nyaman yang lagi turun harga. Cek linknya di bawah ini buat dapetin harga promonya. Israel krisis militer, ribuan prajurit stres berat. Israel boleh saja merasa berkuasa karena tidak ada pemimpin yang berani menumpangkan ambisinya. Tapi yang perlu diingat, militer Israel mengalami kelelahan fisik akibat perang berkepanjangan. Bersumber dari Pars Today yang dikutip dari Yediot Ahronoth, sekitar 9.000 perwira dan tentara Israel mengalami luka-luka dalam operasi militer di jalur Gaza, Lebanon, dan Iran. Angka tersebut menunjukkan besarnya tekanan yang dihadapi institusi militer Israel. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah meningkatnya gangguan psikologis. Hal ini juga tercermin dari 170.000 permohonan perawatan kesehatan mental. Bahkan saat ini ada 66 kasus tentara Israel yang bunuh diri akibat gangguan mental karena perang yang gak kunjung berakhir. Afishina mengatakan Israel saat ini tengah menghadapi situasi yang belum pernah terjadi. Kepala Pusat Medis Militer Israel itu menyebut makin banyak prajurit Zionis yang menderita cedera ataupun tewas. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi statistik mengkhawatirkan ini. Faktor pertama adalah karakter perang yang bersifat berkepanjangan dan berlangsung di banyak front. Operasi militer secara bersamaan di jalur Gaza, Lebanon, dan Iran telah membuat Israel menghadapi konflik berkepanjangan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konflik-konflik ini kemudian menguras sumber daya manusia maupun persenjataan. Faktor berikutnya adalah dampak psikologis yang dirasakan militer Israel akibat sulitnya mengalahkan lawan. Terakhir adalah faktor kondisi medan tempur yang menyulitkan para prajurit. 300 tentara turut menjadi korban baik luka-luka maupun meninggal dunia dalam perang yang bergejolak selama 1,5 bulan lalu. Jika ditotal 1.000 lebih tentara Zionis juga ikut terdampak. Rakyat Israel merasa bahwa peperangan tersebut tidak membawa hasil dan beresiko tinggi menambah kerusakan ekonomi. Tuntutan rakyat untuk mengakhiri perang memang sangat masuk akal. Mereka khawatir Israel akan menderita kekalahan jika Netanyahu tetap ngotot melanjutkan perang melawan Iran. Sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan 80% tentara Israel mengalami gangguan mental. Menurut media Haaretz, militer Zionis menolak untuk berperang. Sepatu Doc Mart versi lokal ini lagi turun harga, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kesalahan Benjamin Netanyahu mencari gara-gara dengan negara lain. Bagaimanakah pendapatmu?
Apakah Benjamin Netanyahu bakal segera mundur dari Gaza meskipun sudah didesak mundur dari banyak negara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.